Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Kita mulai dulu dari tema besarnya. Ini adalah 3 kartu pertama. Yang pertama itu adalah Man Holding a Coin, lalu yang kedua Attachment, lalu yang ketiga Financial Constraint. Kita mulai dari Man Holding a Coin. Aku melihat ada beberapa skenario. Yang pertama adalah gini, ini adalah kayak ada semacam, ini bukan buat semua ya, tapi kayak ada tema tentang dari masa lalu. Bisa jadi ini harta gono gini ya, antara kamu dan orang ini, entah lagi berproses atau isu dari masa lalu muncul lagi ke permukaan berhubungan dengan orang dari masa lalu dan harta gono gini gitu. Jadi ini dalam proses penyelesaian atau gimana berujung untuk kebaikan kedua belah pihak. Lalu yang berikutnya adalah bisa jadi ini adalah kayak peluang bisnis baru, bantuan, atau kesempatan pekerjaan yang baru, kayak tawaran gitu, tawaran pekerjaan yang baru. Atau kamu kalau misalnya udah mengikuti proses seleksi, ini adalah konfirmasi kelanjutan gimana proses seleksi kamu, dan vibe-nya ini happy banget sih. Walaupun sebagian temanya ada tentang harta gono gini, sebagian lagi ini vibe-nya happy banget, kayak bantuan, kayak peluang bisnis baru, peluang kerja baru, dan itu akan bikin kamu happy. Lalu yang berikutnya adalah ini adalah orang dari masa lalu ya, entah kayak teman kecil kamu, teman kuliah kamu, dia muncul kembali sekarang, dia udah jadi apa ya, sekarang dia tuh misalnya kerjaannya keren, karirnya oke, keuangannya oke, dan dia ketemu lagi sama kamu, lalu muncullah perasaan-perasaan gitu. Atau mungkin dia udah suka kamu dari waktu lama, dan baru menunjukkannya sekarang. Nah, sebagian lagi skenarionya ini adalah orang dari past life ya, entah berapa kehidupan sebelumnya. Ini buat yang percaya aja. Kalau nggak percaya, abaikan pesan yang ini, tapi kalian ketemu lagi gitu. Untuk apa? Untuk melanjutkan cerita kalian atau membereskan apapun cerita yang perlu dibereskan dari kehidupan sebelumnya. Lalu yang berikutnya adalah tema attachment. Nah, attachment itu kan ada anxious, ada yang secure, ada yang avoidant. Nah, kamu harus tahu nih attachment kamu yang mana dan seberapa signifikannya itu mempengaruhi dinamika hubungan kamu yang sebelumnya, atau gimana kelekatan kamu pada suatu hubungan, pada seseorang, pada barang-barang yang kamu punya. Apakah kamu sudah merasa aman, ataukah kamu kabur gitu ketika kamu ada yang terlalu mendekat sama kamu, atau kamu kayak berusaha gimana memprotek hati kamu karena kamu gak mau terluka lagi. Di sini ada tema untuk mengevaluasi gitu, seberapa signifikan, seberapa efeknya ke hidup kamu, ke hubungan-hubungan kamu, atau dinamika kamu pada hal-hal lain di hidup kamu ya. Lalu yang berikutnya financial constraint. Di bagian ini aku mendapatkan vibe gini ya, tentang tadi mungkin kelanjutan yang tadi ya, si man holding a coin, bahwa ada signifikansi antara kondisi finansial seseorang, kondisi keuangan seseorang untuk dia mendekat ke kamu atau enggak gitu, atau itu semacam memberi boundary gitu ya, entah kamu merasa enggak seimbang atau merasa dia terlalu ketinggian, atau sebaliknya dia merasa kamu ketinggian. Dan ini sebuah tema yang kamu perlu aware gitu. Kalau kamu merasa kayak misalnya gini, gue nggak peduli kondisi finansial lo gimana, apakah lebih tinggi dari gue, di bawah gue, atau apalah gitu. Yang penting kepribadian lo, karakteristik lo tuh cocok sama gue atau enggak. Nah, kamu tunjukkan kepada orang ini bahwa itu bukan suatu problem buat kamu, ya. Dan kalau mungkin kamu yang merasa gitu, kamu juga kamu tunjukkan pada orang ini, itu jadi concern kamu. Jadi kamu tahu nih orang bisa berlanjut atau enggak sama kamu, seperti itu. Halo, aku mau promosi sebentar. Aku punya merchandise tema astrologi dan law of attraction. Untuk link produk ada di deskripsi di bawah atau di profile. Sekian dulu promonya, mari kita lanjut ke readingnya. Lalu kita bahas tarotnya. Yang pertama adalah King of Swords, lalu Six of Pentacles. Ini aku mendapatkan tema ini berhubungan dengan stabilitas keluarga ataupun rumah. King of Swords itu kan energi pemikir ya, pemikir, kebijaksanaan, kecerdasan, strategi, pemimpin juga bisa. Jadi pemikiran kamu, kecerdasan kamu itu akan signifikan untuk berkontribusi. Misalnya dengan Six of Pentacles itu untuk upgrade kamu finansial. Jadi kayak kualitas pemikiran kamu, skill kamu, apa strategi yang bisa kamu pikirkan itu signifikan untuk upgrade finansial kamu. Makanya tadi kayak ada tema mungkin tawaran kerjasama, tawaran bisnis, ataupun tawaran pekerjaan, karena itu tadi efek dari kecerdasan kamu atau kebijaksanaan kamu. Kayak kualitas yang ada pada diri kamu itu mengundang orang-orang tertentu untuk datang di hidup kamu dalam konteks pekerjaan atau profesional ya. Lalu yang berikutnya, kayak dengan kombinasi ini aku mendapatkan vibe ini, kamu akan berada di posisi di mana orang-orang akan mencari kamu dan meminta support kamu. Support dalam artian misalnya tanya pendapat, mau curhat, atau minta bantuan finansial gitu untuk mereka. Dan dengan ini kayak aku mau bilang kamu cukup aware bahwa kalau kamu masih misalnya di posisi yang bisa support lah gitu, bantulah orang. Tapi kalau misalnya kamu lagi nggak punya sumber daya, kamu lagi capek, atau kamu lagi terbatas untuk ada buat orang lain, dan ini waktunya kamu belajar punya boundary gitu, belajar bilang enggak usah pakai nggak enakan, karena
King of Swords itu energi di mana kamu bisa melihat situasi dengan jernih dan tahu kapan kamu nge-cut situasi di mana kamu merasa gue lagi nggak bisa nih, seperti itu ya. Dan posisi blessing kamu adalah Four of Swords dan Hermit. Ini adalah energi berpikir, mengevaluasi, banyak beristirahat gitu. Mungkin ya kayak kamu secara kolektif gitu atau sebagian besar selama ini mengambil banyak waktu untuk berpikir, merenung, atau menjauh dulu dalam artian konteks sosial gitu, karena memang kamu ingin recharge atau memang kamu lagi butuh waktu sendiri, atau signifikan sebagian memang kamu kayak semacam apa ya, mencari jawaban, semacam perjalanan spiritual, kayak kamu nggak mau terdistraksi dengan dunia ini. Dan posisinya ini adalah ini semacam mempersiapkan diri kamu secara mental, spiritual, emosional, dan ini akan membawa suatu energi yang baru di hidup kamu, blessing yang baru di hidup kamu, misalnya dengan kebijaksanaan yang baru, kecerdasan yang baru, kemampuan spiritual yang baru, pemahaman yang berbeda gitu. Karena di sini ada proses kamu mempersiapkan diri kamu untuk apapun itu ya. Dan tadi di awal juga ada tema King of Swords, jadi memang kecerdasan, kebijaksanaan kamu, stoiknya kamu itu membawa sesuatu energi baru di hidup kamu, blessing yang baru di hidup kamu. Entahlah itu sifatnya material kayak pekerjaan atau bisnis, atau sifatnya di aspek-aspek yang lain, emosional dan spiritual gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang berbeda di hati dan pikiran kamu. Oke, nah yang jadi tantangannya adalah Queen of Pentacles dan Empress ini harusnya jadi energi yang abundant banget sih, stabil banget, berlimpah, nyaman banget. Tapi ini di tantangan kamu, entah ini kamu gitu ya, tapi aku melihat ini kayaknya bukan kamu deh, karena kamu di posisi yang udah apa ya, udah banyak berubah di segi pemikiran dan segi hati juga gitu, kebijaksanaan, kecerdasannya juga udah beda. Mungkin ini berhubungan dengan tadi ya, ada orang yang terhubung sama kamu atau ada orang yang tertarik sama kamu, dan mungkin kondisi finansial tertentu itu jadi semacam penghalang atau jadi bikin mikir, atau dia lagi nggak stabil dalam artian mental nggak stabil, atau hidupnya lagi terjadi sesuatu dan ada energi kegelisahan di situ, atau ada yang merasa kayak Empress itu harusnya energi kepercayaan diri dan nyaman gitu dengan diri, dan bisa jadi aku nggak tahu ini kamu atau orang yang satunya dia lagi merasa nggak nyaman atau nggak percaya diri sama dirinya sendiri. Oke, ini posisi tantangan kamu gitu. Jadi kamu aware apakah ini kamu atau ada orang-orang yang terhubung sama kamu yang lagi merasa nggak stabil, merasa nggak aman, atau lagi nggak merasa percaya diri ya. Atau terjadi sesuatu yang membuat seseorang ini kehilangan kepercayaan dirinya. Yang jadi di waktu yang akan datang ada The World, ada Seven of Wands juga. Itu di pre-shuffle kamu Seven of Wands ini keluar loh. Jadi apa ya? Kalau kembali ke konteks hubungan romantis gitu, kalau kamu mau hubungan ini, kalau kamu mau orang ini, perjuangkan gitu, tunjukkan gitu kepada orang ini. Dan kalau memang orang ini mau sama kamu, biarkan dia menunjukkan dirinya bahwa dia juga mau gitu, memperjuangkan kamu dan memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Karena nggak bisa kamu terus-terusan yang berusaha untuk orang ini atau hubungan ini, lalu kalau ini nggak ada hubungannya sama konteks hubungan romantis, apapun yang kamu udah lewatin, karena The World ini berbicara completion, satu siklus selesai, dan Seven of Wands ini kayak apa ya, kayak kamu memperjuangkan sesuatu, kamu berusaha untuk sesuatu, dan ada proses kedewasaan, kematangan. Makanya tadi ada tema kebijaksanaan juga, kecerdasan juga, kualitas dan kompetensi. Satu siklus kamu dengan banyak proses di belakang itu membawa kamu ke suatu tempat yang baru. Tadi aku udah bilang ya, level kebijaksanaan kamu, kecerdasan kamu itu akan membawa sebuah blessing, entah itu aspeknya material, spiritual, emosional, atau kombinasi semuanya. Karena The World itu membawa tantangan tertentu, tapi ketika kamu bisa menghadapi itu semua, itu akan membawa blessing di hidup kamu. Oke, jadi ibaratnya kamu berdarah-darah di siklus sebelumnya, kamu udah siap masuk dengan blessing yang siap nanti kamu di chapter baru kamu yang berikutnya. Lalu yang jadi advice kamu adalah Chariot sama Knight of Pentacles ini energi yang kontradiktif ya. Aku nggak tahu apakah di dalam diri kamu ada yang kontradiktif, atau kamu terhubung sama orang-orang yang kayak nggak sinkron gitu antara apa yang dia tunjukkan dengan perbuatannya, antara dia yang katakan sama perbuatannya. Karena Chariot ini energi yang mau bergerak, momentum pergerakan, progresi, sinkron antara hati dan pikiran, dan sifatnya tuh cepat gitu ya dengan Chariot. Cuman Knight of Pentacles ini kan pergerakannya pelan, dan ini sangat mungkin berhubungan dengan komitmen. Komitmen itu bisa komitmen pekerjaan, komitmen hubungan romantis, ikatan kamu pada sesuatu gitu. Jadi kalau saat ini yang tadi aku bilang, kalau konteksnya hubungan romantis, kamu tunjukkan kalau kamu mau hubungan ini, dan kalau kamu yang nungguin orang ini, biarkan dia yang nunjukin kalau dia juga mau gitu. Terus
Kalau ini berbicara tentang siklus besar kehidupan kamu, aku melihat kayak akhirnya kamu bisa melihat semua benang merah, semua kejadian, semua hal-hal yang udah kamu lewatin, semua tantangan itu, dan kamu bisa mengerti itu. Kayak gue perlu ngelewatin ini semua supaya gue berada di titik ini sekarang gitu dengan semua kualitas kebijaksanaan dan kecerdasan yang gue punya. Ya, jadi kayak kamu bisa paham. Karena aku selalu bilang ya, kadang momen-momen tertentu di hidup kita itu bikin kita jadi pahit, bikin kita jadi pesimis. Tapi kayak di titik ini aku bisa melihat bahwa kamu kayak bisa melihat itu semua dengan perspektif yang beda gitu. Karena itu bikin kamu lebih kuat, lebih bijak. Kamu berada di titik ini sekarang karena kamu udah ngelewatin situasi tertentu, ketemu dengan orang-orang tertentu, belajar hal-hal tertentu, misal tadi dengan hubungannya attachment, hubungannya dengan pengembangan diri, hubungannya dengan level kebijaksanaan kamu bisa melihat itu semua. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.